warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram SPD. Saya adalah guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nomor peserta 78123014797 dan nomor induk mahasiswa 24239907885. Pada hari ini Kamis tanggal 15 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Palu pada kelas 5 dengan materi pertumbuhan manusia. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum kita masuk belajar, kita berdoa dulu ya. Yang pimpin doa siapa? Ya, Fajar. Silakan Fajar dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semua. Alhamdulillah semua hadir ya. Nah, jadi semua menyiapkan peralatan belajar. Kita bernyanyi dulu. Kira-kira lagu apa yang mau dinyanyikan? Dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Kita mulai. 1, 2, 3 mulai. Sambil tepuk tangan. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Ya, ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih. Tentang apa? Makanan sehat. Ya, makanan sehat. Ada yang tahu itu yang bagaimana makanan sehat? Sayur, buah-buahan, dan daging. Ya, bagus. Sayuran, buah-buahan, susu, telur, daging, ya itu semua makanan sehat. Untuk pelajaran kita hari ini yaitu tentang pertumbuhan manusia. Apa yang menyebabkan tubuh kita bertambah besar dan tinggi? Ya, karena makan makanan yang sehat, kemudian juga berolahraga. Ya, itu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu mampu menjelaskan apa itu pertumbuhan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi siklus pertumbuhan manusia. Kemudian yang ketiga, mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Supaya semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, semua semangat ya. Siapa di sini merasa tinggi daripada tahun lalu? Tinggi atau tambah besar? Pertumbuhan itu adalah proses perubahan pada tubuh. Seperti besar, tinggi, berat, ya, dan ciri fisik lainnya ya.
Jadi manusia itu mengalami siklus pertumbuhan. Siklus pertumbuhan. Nah, jadi siklusnya itu yang pertama itu adalah janin. Janin itu berarti masih di dalam kandungan ya. Masih di dalam kandungan. Kemudian kita sudah dilahirkan. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah dilahirkan namanya apa sudah? Bayi atau balita ya. Nah, jadi mengapa bayi itu menangis setelah dilahirkan? Ya. Ya, karena cara alami tubuhnya untuk memulai bernafas. Ya, karena sebelumnya waktu masih di dalam rahim, janin itu masih mendapatkan oksigen melalui tali pusar ya. Setelah lahir baru dia bernapas sendiri ya. Makanya dia menangis. Kemudian balita. Balita itu umur 0 sampai 5 tahun ya. Jadi balita juga mengalami perkembangan komunikasi ya. Dia berkomunikasi. Pertama kali dia berkomunikasi itu dengan siapa? Dengan ibu. Kita dulu waktu masih bayi masih berkomunikasi dengan ibu ya. Kemudian tertawa. Nah, pernah lihat bayi tertawa atau senyum-senyum? Nah, itu awalnya ya. Kemudian berbicara satu kata. Kemudian anak-anak. Anak-anak ini umur dari 6 sampai 10 tahun. Di sini umurnya sudah berapa tahun? Ada yang 12 ya. Ada yang 12. Berarti mau masuk remaja awal ya. Remaja awal. Jadi pada masa anak-anak rasa ingin tahu dan mencoba hal-hal yang baru sangat besar ya. Rasa ingin tahunya besar anak-anak itu ya. Dia mau mencoba ya. Mau mencoba. Jadi pada usia ini kita sudah mampu membedakan mana hal baik dan mana hal buruk ya. Serta benar dan salah. Itu ya. Kemudian usia remaja yaitu 11 sampai 17 tahun. Itu usia remaja ya. Nah, jadi itu masa transisi ya. Masa transisi dari anak-anak ke remaja. Nah, itu remaja ya. Kemudian dewasa umur 18 sampai 50 tahun. Tubuh mencapai ukuran maksimal. Jadi pada masa dewasa ini biasanya cara berpikir itu semakin matang ya. Bertindak juga secara bijak. Kemudian yang terakhir manula ya. Manula itu umur di atas 50 tahun ya. Nah, kalau ada di rumah kita nenek, kakek atau om yang sudah berumur 50 tahun ke atas, berarti dia sudah masuk manula. Fungsi organ dan daya tahan tubuh mulai menurun ya. Itu kalau manula. Biasa sudah pikun. Tahu pikun? Ya, sering lupa-lupa ya. Nah, kemudian ada perubahan lainnya, rambutnya putih ya, berubah jadi putih ya. Nah, kemudian pendengarannya juga seperti tadi sama dengan pikun juga, lupa-lupa. Nah, kalau pendengarannya juga tidak terlalu mendengar lagi ya. Nah, itu penglihatannya juga sudah rabun-rabun. Sudah rabun-rabun. Nah, kemudian mudah diserang penyakit. Mudah diserang penyakit. Nah, itu ya. Jadi ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ya. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kita. Yang pertama itu genetik. Ya, genetik itu sifat dan ciri fisik yang diwariskan oleh orang tua. Ya, biasanya kalau orang tuanya tinggi, pasti anaknya juga biasa tinggi. Ya, biasa begitu ya.
Itu fisik namanya itu ya. Nah, kemudian hormon, zat yang dihasilkan tubuh yang mempunyai pengaruh pada bagian tubuh. Kemudian makanan. Nah, makanan ini berpengaruh sekali ya. Berpengaruh dalam pertumbuhan manusia ya. Nah, nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan serat itu harus cukup ya. Kemudian olahraga itu ya, olahraga juga mempengaruhi pertumbuhan kita ya, berolahraga. Kemudian terakhir kesehatan. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan karena kesehatan itu mahal harganya ya. Kalau kita sudah didapat penyakit, cara penyembuhannya itu yang sulit ya. Biasanya memakan biaya, makan waktu ya. Makanya selalu dijaga kesehatan. Nah, itu. Kita lanjut untuk kerja kelompok ya. Nah, jadi Bapak akan bagi kelompok. Yang kelompok 1 ini, kelompok kedua, yang ini kelompok 3, kemudian kelompok 4 ya. Silakan dikerjakan. Sudah semua? Ya, jadi masing-masing kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Dimulai dari kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 silakan yang mewakili kelompok 1 maju ke depan. Sip. Salam deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Bayi biasanya menangis, merangkak, dan mulainya komunikasi. Kalau untuk balita aktif bermain dan adanya komunikasi. Ya, itu hasil diskusinya dari kelompok 1. Kira-kira ada yang bertanya dari kelompok lain atau menambahkan? Ada? Tidak ada? Pas? Ya, kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok, silakan duduk. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Kafi Zikri Hadi dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi saya. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, tinggi, bal-balan, serta keterampilan meningkat, juga dapat belajar menulis. Ya, itu ciri-ciri dari anak-anak. Ya. Ada yang bertanya atau ada yang mau menambahkan? Pas ya? Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, sekarang gilirannya kelompok 3. Silakan yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dewasa. Dewasa akan mencapai batasan pertumbuhan dan mulai berpikir matang. Ya, itu dewasa ya. Ada yang menambahkan? Tidak ada? Ya, jadi itu untuk dewasa ya. Jadi berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang
Kelompok 4, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dewasa akhir atau lansia. Ciri-cirinya adalah organ tubuh melemah, pikun, pendengaran berkurang, gampang terserang penyakit, serta penglihatan yang kurang. Ya, itu ciri-ciri dari umur di atas dewasa atau lansia atau manula. Ya, itu. Ada yang menambahkan? Atau bertanya? Oh, tidak ada. Berarti cukup ya. Berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ya. Itu tadi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ya, itu. Tadi bayi dan balita ya. Ciri-cirinya itu pada saat dia dilahirkan dia menangis. Menangis karena apa? Karena dia memulai bernapas sendiri atau mandiri ya. Kemudian dia mulai merangkak dan belajar dengan berbicara satu kata ya. Dari kelompok 2 tadi, iya, rasa ingin tahunya besar. Kemudian dia sudah tahu juga benar dan salah. Ya, itu dia sudah tahu. Itu ciri-ciri dari anak-anak. Kemudian yang kelompok 3 tadi? Dewasa. Dewasa itu pemikirannya sudah matang, ya. Pemikirannya sudah matang. Kemudian apalagi? Iya, pencapaian batas pertumbuhan tubuhnya sudah maksimal. Kemudian yang kelompok 4, manula. Manula ini orang yang sudah berusia di atas 50 tahun, ya. Sudah pikun, pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang, kemudian gampang diserang penyakit. Nah, itu manula. Nah, Bapak akan bagikan kertas untuk masing-masing ya, tugas individu. Sudah? Untuk pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ada, ya. Jadi semua sudah paham ya, bagaimana itu perkembangan atau siklus dari pertumbuhan manusia, ya. Mulai dari janin, kemudian bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Nah, itulah siklus pertumbuhan dari manusia, ya. Nah, itu. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, dapat mengikuti pembelajaran berikutnya dengan materi
selanjutnya ya. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.